Aha, Stasiun berapa? 23 lampu merah. Jangan kaget, mulai 2015 semua orang bisa cari untung di semua negara anggota ASEAN. Oh, good. How much this one? No, not Jangan juga bingung, semua punya peluang yang sama untuk sejahtera. Bersama kita siapkan Jakarta sebagai tuan rumah yang ramah bagi seluruh masyarakat ekonomi ASEAN. Baik-baik saja. 15 miliar untuk guru-guru dilatih di luar negeri. Ini pasti pro kontra ini. Nah, kita bisa lihat apa programnya. Kalau menurut masyarakat nanti programnya nggak masuk akal, kita lock. Nah, bisa contoh, kita mau membangun sebuah ruangan komando dilatih ada UPT untuk menganalisa semua data Jakarta Smart City. Itu berapa? Rehab gedung, sound system segala macam sampai 11 miliar. Masuk akal nggak 11 miliar nih? Nah, kita mau minta perinciannya nih. Terus merenovasi semua gedung, kursi meja 7 miliar. Masuk akal nggak 7 miliar? Jadi nanti sampai semua orang akan planterin akan bilang, ini kenapa? Kenapa seperti ini? Nah, itu yang kita mau mulai sebuah era baru di yang mungkin di Indonesia ya. Nanti aja waktu kita mau isi ini, kita undang semua media boleh lihat. Jadi media bisa melihat kenapa seperti ini. Jadi SKPD jangan mimpi lagi main. Terus kami bisa lihat palem ini harganya 5 juta masuk akal nggak gitu loh. Orang kan mulai pikir, emang Jakarta butuh kayu yang gitu mahal? Apa nggak Jakarta hijau aja? Yang penting tidak gampang mati di musim kemarau gitu loh. Nah ini jadi akan terjadi perdebatan sepanjang waktu memang nggak apa-apa. inputnya dari awal apa yang koreksi Mendagri aja? Kita koreksi Mendagri, tapi koreksi Mendagri kita udah potong banyak kan. Maksudnya SKPD juga ada yang boros kan. Nah kita harus koreksi. Misalnya mesin tik, dikritik dari Pak Taufik. Memang butuh mesin tik kok. Terus kita mesti beli printer yang dot. Kenapa? Kan pakai yang kertas itu loh. Jadi memang dibutuhkan. Kalau kamu pakai printer terus ketik-ketik kwitansi ya jempol. Jadi memang ada yang mesti pakai mesin tik gitu loh. Yang penting beli mesin tiknya berapa? Kalau satu mesin tik 30 miliar ya keterlaluan, atau 3 miliar ya gila gitu loh. Mesin tik paling berapa sih? 300 ribu, 400 ribu bisa gitu loh. Jadi kalau belinya banyak, ya tinggal berapa ratus juta ya wajar gitu. Cuma bener nggak kantor ini punya apa udah rusak gitu. Deadline-nya Jumat tetap kita masuk kan. Ya jadi kalau DPRD udah diundang nggak mau datang, nggak mau lihat, dia mau nuduh kita masukin bohongin, ya semua orang saksi kita buka kok. Ya kan, terus kita kembalikan kepada Mendagri, kalau dia nggak mau tanda tangan ya jadi Pergub. Kalau dia mau tanda tangan ya jadi Perda. Cuma bedanya kalau jadi Pergub kita bisa kurangin sampai 800 miliar. Jadi dikurangin untuk apa misalnya? Kurangin NCICD. Jadi untuk nutupin rob dari utara. Tadinya bisa tutup yang bagian tengah selesai semua, mungkin hanya sebagian misalnya. Nggak apa-apa. Kita cari aja hemat yang mana yang lebih penting. Berarti hari ini rapatnya Pak? Ini nggak ada rapat tadi. Sesuai dengan jadwalnya mereka itu hari ini untuk input. Jadi DPRD bisa lihat misalnya Pak Pras ya. Saya udah dengan Pak Pras, sama saya udah telepon dia juga. Dia harus datang, dia lihat. Nanti kita kasih dia password. Jadi ketua DPRD itu punya password. Dia bisa kasih tahu stafnya untuk kunci. Kalau stafnya sembarang kunci gimana? Sembarangan coret gimana? Kan kebaca. Ada passwordnya ketua DPRD yang kunci dan pasang sembarangan. Jadi ini era baru, kalian lihat aja lah, pasti beda. Kalau ke LHC kurang Pak, anggarannya kan kemarin dapat efisiensi 1,1. Iya, kita mau suntik ke sana. Termasuk alat berat. Saya udah bilang, kan itu Pak Dirjen bilang, kenapa tahun ini beli alat berat itu banyak? Karena kita mencabut kerjaan kontraktor untuk ngeruk. Coba kita lihat sungai. Bisa saya contoh ya pasar ikan yang saya keruk udah hampir 2 tahun. Ada nggak pendangkalan? Nggak ada. Jadi jangan-jangan yang selama ini masyarakat menuduh tanda kutip kontraktor itu cuma ngaduk-ngaduk doang nih eskavatornya nih.
Udah ngaduk-ngaduk kosong, air lari ke hilir, terus diukur sampai hilir keruk-keruk diukur. Makanya Jakarta selalu sungainya penuh lumpur. Kalau gitu buat apa kasih swasta kalau pekerjaannya rutin? Kenapa kita nggak beli alat berat sendiri? Mungkin bisa pakai 5 tahun, 10 tahun nggak rusak. Kontrak servis dengan orang nggak turun ke laut kok, cuma di sungai, amfibi. Pakai 5 tahun juga lebih murah. Ya kita beli aja 1 triliun, 2 triliun kerjaan sendiri. Orang DPRD banyak yang belum melakukan LHKPN. Nah itu juga jadi persoalan. Makanya kan nuduh saya KKN, CSR, Ahok Center dari 2013. DPRD itu lapor dulu deh harta kamu deh. Jangan naik Range Rover, naik Lamborghini, NPWP pun gak punya. Gimana dong? Ya kan udah NPWP pajak gak punya. Terus kayak sekarang dikritik biaya operasionalnya wali kota 3 miliar. 3 miliar mah nggak bisa beli Range Rover, beli Lamborghini. 3 miliar di wali kota itu tau nggak untuk apa sekarang? Itu untuk pekerja harian lepas, karena kita nggak mau lagi pakai outsourcing. Dulu keamanan, tukang kebersihan pakai perusahaan outsourcing tuh. Orang digaji di bawah UMP. Saya nggak mau, semua kontrak individual aja yang bersih-bersih semua. Nah itu duit di situ, alat bersih kantor di situ. 3 miliar mah kecil dong satu wali kota. Jadi itu dinamakan operasional, bukan ditantongin si wali kotanya, bukan. Uang operasional wali kota untuk kawinan segala macam, pakai uang saya 50 juta operasional. Saya kasih, saya bagi. Tapi yang operasional yang 3 miliar itu buat bayar pembersihan segala macam. Yang dulu miliar-miliaran, keamanan 3 miliar, kebersihan 3 miliar, itu outsourcing. Sekarang kita pegang sendiri. Nah sama kayak di kelurahan, ada operasional apa? Ada 70 PHL. Jadi saya pengen di kampung-kampung semua got-got itu masih ada yang bersihin. Saya nggak mau yang sampah. Jadi kalau tiap kelurahan ada 70 orang, kamu plototin tuh mana sampah, mana got, mana yang tersumbat, kamu harus kerjain. Jadi tidak mau lagi pakai pihak swasta. Jadi tuduhan-tuduhan yang laporan UPS gimana Pak penanganannya? Laporan UPS yang ada indikasi? Tergantung polisi, kabar eskrim sampai di mana. Saya udah sering polisi, saya nggak campur lagi. Nggak bagus sampai perkembangannya? Iya, makanya nanti urusan Polda lah, saya nggak mau campur. Pas mentangkap, ya itu memang konsekuensi hukum kan. Kalau udah putusin impra ya harus ditangkap dalam 3 bulan. Ya lumayan lah 3 bulan, nggak tahu boleh pakai handphone nggak untuk mengontrol gugat gua lagi. Gua nggak tahu. Ya. Cukup dulu ya. Itu nggak tahu.